Digitalisasi mempermudah kehidupan masyarakat dalam satu genggaman, mulai dari transaksi perbankan hingga transaksi jual beli. Tapi, kemudahan teknologi juga diiringi dengan resiko bocornya data pribadi. Dan saat ini, kasus kebocoran data marak kembali terjadi di tanah air. Masih ingat dengan kasus kebocoran data yang pernah dilakukan oleh Bjorka? Bjorka dilaporkan karena meretas data perusahaan BUMN, kementerian, hingga sejumlah pejabat negeri. Itu baru salah satunya. Masih banyak lagi kasus-kasus kebocoran data yang ada di Indonesia loh, seperti kebocoran data pelanggan PLN dan IndiHome. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah keamanan data di Indonesia? Terlebih kebocoran data pribadi ini dapat berujung pada ancaman keamanan nasional. Menurut Checkpoint Threat Intelligence Report, Asia mengalami serangan cyber paling banyak pada kuartal ketiga tahun 2022 jika dibandingkan dengan wilayah lain di seluruh dunia. Di antara negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat nomor 1 dalam hal peringkat risiko keamanan data pada tahun 2022. Berdasarkan data National Cyber Security Index tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-47 secara global dengan nilai keamanan cyber sebesar 63,64 poin dari 100. Dengan posisi pertama ditempati Belgia, disusul Lituania dan Estonia, lalu posisi keempat ditempati Republik Ceko, dan kelima ditempati Jerman. Kasus kebocoran data pribadi menjadi momok bagi para pengguna internet di Indonesia. Bagaimana tidak, jutaan demi jutaan data pribadi masyarakat Indonesia yang bersifat sensitif dan tersimpan di instansi pemerintahan maupun swasta kerap kali ditemukan bocor dan diperjualbelikan secara bebas di internet oleh oknum-oknum peretas yang tidak bertanggung jawab. Beberapa kasus kebocoran data selama 2023 ini adalah kebocoran 19,56 juta data pelanggan BPJS Ketenagakerjaan, kebocoran data sebanyak 1,5 terabyte data pribadi nasabah Bank Syariah Indonesia, 34,9 juta data pribadi dalam paspor WNI, 337 juta data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Bocornya data-data itu adalah bukti bahwa sektor keamanan dan ketahanan cyber di Indonesia masih sangat lemah. Badan Cyber dan Sandi Negara sepanjang 2022 telah mengirimkan 1.433 notifikasi pemberitahuan kepada kementerian dan lembaga yang diduga mengalami upaya mencurigakan untuk menginfeksi keamanan cyber instansi tersebut. Parahnya, 890 notifikasi dikirimkan kepada bagian administrasi pemerintahan. Angka ini mengindikasikan lembaga pemerintahan di Indonesia cenderung menjadi target utama kejahatan cyber. Pemerintah Indonesia terus berusaha mempercepat akselerasi transformasi digital. Akselerasi ini dilakukan agar Indonesia dapat segera mengimplementasikan model pemerintahan digital yang diharapkan dapat mendukung dan mendorong pelayanan publik yang efisien, efektif, dan transparan. Sebagai upaya untuk memuluskan cita-cita tersebut, Kementerian Kominfo menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021 sampai 2024 yang mencakup 4 sektor strategis, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan transformasi digital, Indonesia masih dihadapi tantangan seperti belum ada undang-undang tunggal yang mengatur keamanan cyber, lalu Indonesia juga belum memiliki paten atas produk teknologi apapun, dan terakhir dari segi penguatan sumber daya manusianya yang perlu ditingkatkan. Melihat tingginya angka kasus pencurian data, kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada pihak lain. Karena hal tersebut merupakan sebuah kerahasiaan yang menyangkut privasi seseorang dan dapat memicu terjadinya penyalahgunaan. Aksi peretasan yang terjadi ini bukan hanya melanggar norma-norma sosial,
tetapi juga dapat menimbulkan keresahan publik. Masyarakat perlu waspada terhadap berbagai serangan cyber, khususnya yang mengincar data pribadi. Caranya dengan menggunakan verifikasi 2 langkah, menggunakan kata sandi yang kuat, dan memperbaharui perangkat software. Ingat, lindungi datamu karena itu privasimu. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.